Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kurikulum PPG yang saya ingin bahas adalah bagaimana cara membuat jadwal sesuai dengan kurikulum PPG daerah. Next. Yang pertama absensi. Absensi atau presensi itu sama aja. Jadi absensi itu harus ada. Satu, itu harus ada setiap bulannya. Real. Berapa persentasenya. Nah, setelah ada persentase, maka setiap muslimun musyawarah 5 unsur itu harus dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Contoh sekarang bulan Juni, maka contohnya bulan Juni absensinya 75%. Maka dibandingkan dengan bulan sebelumnya, contohnya bulan Mei 50%, berarti meningkat ya. Seperti itu. Selanjutnya, rumus persentase kehadiran per bulan. Ini bisa pakai MS Word, bisa juga manual menggunakan kalkulator. Gimana caranya? Yaitu persentase kehadiran sama dengan jumlah kehadiran. Yang hadir aja dihitung, dibagi dengan total absen. Semuanya dihitung. Dari yang hadir, sakit, izin, alfa, semuanya ditotalkan. Kemudian dikali 100 ya. Ini sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya, jadwal pengajian ya. Jadwal pengajian itu contohnya saya ambil di target SMP kelas tahun pertama. Jadi ada 8 materi pokok. Dan saat buat jadwal itu semua target harus masuk. Semua targetnya harus masuk. Jangan sampai hanya menyelip-nyelipkan. Contoh akhlak nih. Akhlak ini paling sering kayak dilupakan. Pokoknya makna Quran, hadis terus. Padahal akhlak juga termasuk dari bagian dari kurikulum PPG daerah. Jadi harus dimasukkan di jadwalnya. Bagaimana cara membuat jadwal? Saya akan ajarkan sedikit demi sedikit. Nah, contoh ini ya. Ini jadwal pengajian SMP, ini tahun pertama. Kenapa sih pakai jadwal SMP tahun pertama? Karena ini apa yang saat ini saya kuasain. Jadi saya akan menggunakan contoh ini saja. Contohnya kita lihat dulu targetnya. Kita lihat ya. Di sini ada 8 materi pokok. Ada 8 materi pokok. Ini ada tadarus dan tajwid. Ada bacaan sholat, ada akhlak, doa harian, surah pendek, makna Al-Quran, makna Al-Hadis, dan materi ekstra. Dalam hal ini adalah bab toharoh. Oke, kalau sudah tahu ada 8 materi pokok, maka kita cari dulu materi yang paling banyak menyita waktu, atau materi yang paling banyak materinya sehingga lama waktunya. Ya. Kita gunakan 5 hari ya, kayak gini. Kita gunakan 5 hari dulu. Tunggu saya perbesar. Ya. Kita gunakan seperti ini, 5 hari. Karena seperti jadwal biasanya 5 hari, biasa 6 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kosong nih, misalnya ini kosong. Kita mau isi, bingung apa aja. Yang pertama, kita harus cari dulu materi yang paling banyak. Tadarus, satu Al-Quran, berarti banyak nih. Tadarus kan penting nih. Karena kayak di Kertosono diteskan tadarus, maka dia harus menjadi jadwal inti ya. Kita pilih jadwal inti dan sampingan. Oke, kita blok ini jadwal inti misalnya ya. Jadwal inti ini tadarus. Oke, lanjut bacaan sholat. Oh, cuma 4. Ini bisa sampingan aja. Oke, disampingkan, tidak usah ditandain. Akhlak juga sampingan karena cuma sedikit aja. Doa harian banyak. Oke, doa harian. Doa harian bisa juga kita blok. Ya, lanjutnya surah pendek. Surah pendek juga ini tidak banyak, gampang. Cuma surah juz 30 aja, sedikit 6 surah. Kemudian makna Al-Quran banyak. Oke, tandain aja. Makna Al-Hadis juga banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Nah, materi ekstra ternyata sini cuma 4 halaman ya. Berarti sedikit ini, berarti nggak usah, ini tambahan. Berarti materi pokok yang inti-inti 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Doa harian, surah pendek masuk nggak? 4. Maka yang 4 ini, makna Al-Quran, makna Al-Hadis, doa harian, dan tadarus tajwid, kita masukkan di yang setiap harinya. Ini ya, ada doa harian, kemudian surah pendek dan pilihan,
makna Al-Quran, tadarus dan tajwid, serta makna al-hadis. Ini adalah materi pokoknya, sudah kita masukkan semua. Yang inti-inti aja. Sisanya tinggal ditambahkan di materi-materi yang sekiranya bisa waktunya cukup untuk melaksanakan 2 materi dalam 1 hari. Makanya sini makna Al-Quran saya kosongkan, tidak ditambahin. Kenapa? Karena dia itu tidak, karena dia itu apa? Karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai targetnya, ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan jadwal seperti ini. Gimana sih cara baginya? Nah, doa harian. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau doa harian, surah pendek, ini semuanya ada targetnya tiap minggu atau tiap bulannya. Maka ketika sampean MT-MT-nya sesuai dengan jadwal, itu akan mudah atau gampang untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena doa hariannya nggak semua langsung 4-4-nya dihafalkan. Surah pendeknya nggak 6-6-nya, tapi ada sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya menyesuaikan dengan kurikulum per bulannya, maka ini sangat mudah untuk kita laksanakan. Jadi semuanya ini terlaksana. Contoh akhlak. Dalam 1 bulan cuma disuruh mengajarkan 4 saja akhlak tentang hormat kepada kedua orang tua. Ya kan? Maka setengah jam pertama kita gunakan untuk hafalan surah dan ayat pilihan. Kemudian setengah jam berikutnya kita ajarkan akhlak. Ya. Entah itu berupa praktek atau berupa lisan saja, berupa ditulis bahwasannya sebelum berangkat harus salim, contohnya seperti itu. Atau langsung dipraktekkan. Saya sebagai orang tua kamu mau pergi sekolah, gimana? Kamu ngapain? Ya, salim, oke, salim dipraktekkan. Semua para remajanya disuruh salim semua kepada MT-nya yang berperan sebagai orang tua. Contohnya kayak gitu ya. Sama dengan doa harian. Doa harian ini berapa? Doa harian ini setengah jam. Kemudian materi ekstranya setengah jam. Kalau yang ini, misalnya makna al-hadis, makna Al-Quran, ini target per bulannya sudah dijelaskan ya. Misalnya Al-Quran, kita lihat targetnya berapa. Makna Al-Quran targetnya itu 1 minggu setengah lembar. Maka kalau setengah lembar aja, setengah lembar berarti 1 halaman ya. Dalam waktu 1 kali pertemuan cukup nggak 1 jam ini? Ya, 1 jam cukup nggak? Saya rasa cukup. Maka sudah cukup. Kita ngasihkan 1 aja boleh. Kemudian kalau hadis contohnya 3,5 halaman. 3,5 halaman dalam waktu 1 jam. Ini sudah lebih ya. Berarti kita bisa gunakan jadwal ini untuk melaksanakan semua kurikulum yang ada di PPG daerah. Jangan semuanya makna Al-Quran atau semuanya makna Al-Hadis. Al-Hadisku kosong ini. Jangan ikutin siswanya. Kita punya kurikulum sendiri. Tiap bulannya ada, tiap minggunya ada. Kita jalankan itu saja, maka semua kurikulum PPG bisa terlaksana dengan baik. Untuk cabai rawit ataupun remaja SMA, silahkan dibuat sendiri jadwalnya. Ini hanya contoh. Caranya gimana? Yang pertama ingat, dari target daerah ini, ada berapa materi? Lihat itu dulu. Setelah itu, tentukan materi-materi inti yang sekiranya membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya. Sisanya tinggal ditambahkan di materi-materi yang sekiranya cepat selesai. Ya, sekiranya cepat selesai. Saya rasa sudah dimengerti